Sa'ad bin Mu'adz adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan keberanian, keteguhan iman, dan pengorbanannya untuk Islam. Ia merupakan pemimpin besar di kalangan kaum Aus di Madinah, dan dikenal sebagai salah satu sahabat yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'adz lahir di Madinah, pada sekitar tahun 592 Masehi, dan berasal dari suku Aus, salah satu suku terkemuka di Madinah. Ayahnya adalah Mu'adz bin Nadoh, seorang pemuka suku Aus, sementara ibunya adalah Al-Hansa binti Amr. Keluarga Sa'ad termasuk keluarga terhormat di Madinah, dan beliau sangat dihormati di kalangan suku-suku Arab. Sebagai seorang pemuda, Sa'ad dikenal sebagai sosok yang berakhlak mulia, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan sangat disegani oleh masyarakat Madinah. Sebelum masuk Islam, ia adalah seorang pemimpin yang dihormati oleh kaumnya. Sa'ad bin Mu'adz memeluk Islam pada masa awal dakwah Rasulullah SAW. Sebelum memeluk Islam, ia adalah salah satu pemimpin suku Aus yang memiliki pandangan berbeda dengan kaum Khazraj, suku lainnya di Madinah, terkait dengan isu agama. Ketika Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan untuk berdakwah kepada suku Aus dan Khazraj, Sa'ad menjadi salah satu tokoh yang mendengarkan dakwah tersebut dengan hati terbuka. Setelah mendengar ajaran Islam dan berdiskusi dengan Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'adz akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Ketika ia mengucapkan syahadat, ia tidak hanya melakukannya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mempengaruhi banyak orang dari kaumnya untuk mengikuti jejaknya. Sa'ad bin Mu'adz merupakan salah satu tokoh penting dalam Bayat Aqobah, atau Perjanjian di Aqobah, sebuah peristiwa bersejarah di mana sekelompok orang dari Madinah, yang kelak disebut Ansor, datang kepada Rasulullah SAW untuk berjanji setia dan mendukung dakwah Islam. Pada Bayat Aqobah pertama, Sa'ad ikut serta, dan pada Bayat Aqobah kedua, ia memainkan peran penting sebagai salah satu perwakilan suku Aus yang berjanji untuk memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang hijrah. Bayat Aqobah kedua ini menjadi titik awal bagi hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke Madinah. Setelah Bayat Aqobah kedua, umat Islam mulai hijrah ke Madinah, dan Sa'ad bin Mu'adz menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan penuh kegembiraan. Madinah pun menjadi tempat baru yang aman bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah tanpa gangguan dari kaum Quraisy. Setibanya Rasulullah SAW di Madinah, Sa'ad bin Mu'adz menjadi salah satu sahabat yang sangat berperan dalam membangun masyarakat Islam di Madinah. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan sangat mencintai agama. Sa'ad bahkan dipercaya untuk menjadi pemimpin di kalangan kaum Ansor, khususnya dari suku Aus. Sa'ad bin Mu'adz turut serta dalam Perang Badar tahun 2 Hijriah, yang merupakan pertempuran pertama antara pasukan Muslim dan pasukan Quraisy. Dalam pertempuran ini, meskipun pasukan Muslim kalah jumlah, mereka mendapatkan kemenangan besar atas pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Sa'ad bin Mu'adz, bersama dengan para sahabat lainnya, menunjukkan keberanian luar biasa dalam perjuangan ini. Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk bermusyawarah dengan mereka tentang urusan perang itu. Dihadapkannya wajahnya yang mulia ke arah orang-orang Ansor, seraya katanya, "Kemukakanlah buah pikiran kalian, wahai sahabat." Maka bangkitlah Sa'ad bin Mu'adz tak ubah bagi bendera di atas tiangnya, katanya, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Anda, kami percaya dan mengakui bahwa apa yang Anda bawa itu adalah hal yang benar, dan telah kami berikan pula ikrar dan janji-janji kami. Maka laksanakanlah terus, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan, dan kami akan selalu bersama engkau. Dan demi Allah yang telah mengutus engkau membawa kebenaran. Seandainya Anda menghadapkan kami ke lautan ini lalu Anda menceburkan diri ke dalamnya, pastilah kami akan ikut mencebur, tak seorang pun yang akan mundur, dan kami tidak keberatan untuk menghadapi musuh esok pagi. Sungguh, kami tabah dalam pertempuran dan teguh menghadapi perjuangan. Dan semoga Allah akan memperlihatkan kepada engkau tindakan kami yang menyenangkan hati. Maka mulailah kita berangkat dengan berkah Allah." Kata-kata saat itu muncul tak ubah bagai berita gembira, dan wajah Rasul pun bersinar-sinar dipenuhi rasa ridho dan bangga serta bahagia. Lalu katanya kepada kaum muslimin, "Marilah kita berangkat dan besarkan hati kalian karena Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu di antara dua golongan. Demi Allah, sungguh seolah-olah tanpa olehku kehancuran orang-orang itu." Saat tampil sebagai salah satu pemimpin penting yang menginspirasi pasukan Muslim untuk terus berjuang meskipun menghadapi kekuatan yang lebih besar. Keberanian dan semangat juangnya di medan perang sangat mempengaruhi jalannya peperangan. Sa'ad bin Mu'adz juga turut serta dalam Perang Uhud yang merupakan peperangan besar lainnya di mana umat Islam menghadapi pasukan Quraisy dalam pertempuran yang lebih sengit. Dalam pertempuran ini,
Umat Islam menghadapi kekalahan sementara akibat ketidakpatuhan perintah dalam strategi. Namun saat tetap berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan agama. Dan di waktu Perang Uhud, yakni ketika kaum muslimin telah cerai-berai disebabkan serangan mendadak dari tentara musyrikin, maka takkan sulit bagi penglihatan mata untuk menemukan kedudukan Sa'ad bin Mu'adz. Kedua kakinya seolah-olah telah dipakukannya ke bumi di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan dan membelanya mati-matian. Suatu hal yang agung, terpancar dari sikap hidupnya. Selama Perang Uhud, Sa'ad terkena panah di bagian lengannya yang mengakibatkan luka parah. Meskipun terluka, Sa'ad terus melanjutkan perjuangannya untuk Islam. Keberanian dan pengorbanannya pada pertempuran ini sangat dikenang dalam sejarah Islam. Sa'ad bin Mu'adz bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemimpin yang sangat dihormati di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering meminta pendapat dan nasihatnya dalam berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan urusan perang maupun masalah masyarakat. Salah satu peran penting yang dijalankan Sa'ad adalah sebagai hakim dalam kasus yang melibatkan kaum Ansor dan Quraisy. Salah satu contoh peranannya yang terkenal adalah saat beliau menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Bani Quraizoh, yakni kaum Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Mu'adz memutuskan hukuman berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Kemudian datanglah pula saat Perang Khandaq, yang dengan jelas membuktikan kejantanan Sa'ad dan kepahlawanannya. Perang Khandaq ini merupakan bukti nyata atas persekongkolan dan siasat licik yang dilancarkan kepada kaum muslimin tanpa ampun, yaitu dari orang-orang yang dalam pertentangan mereka, tidak kenal perjanjian atau keadilan. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat hidup dengan sejahtera di Madinah mengabdikan diri kepada Allah, saling nasihat-menasihati agar mentaatinya, serta mengharap agar orang-orang Quraisy menghentikan serangan dan peperangan, kiranya segolongan pemimpin Yahudi secara diam-diam pergi ke Mekah, lalu menghasut orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sambil memberikan janji dan ikrar akan berdiri di samping Quraisy bila terjadi peperangan dengan orang-orang Islam nanti. Singkatnya, mereka telah membuat perjanjian dengan orang-orang musyrik itu, dan bersama-sama telah mengatur rencana dan siasat peperangan. Di samping itu, dalam perjalanan pulang mereka ke Madinah, mereka berhasil pula menghasut suatu suku terbesar di antara suku-suku Arab yaitu kabilah Ghatfan dan mencapai persetujuan untuk menggabungkan diri dengan tentara Quraisy. Siasat peperangan telah diatur dan tugas serta peranan telah dibagi-bagi. Quraisy dan Ghatfan akan menyerang Madinah dengan tentara besar, sementara orang-orang Yahudi, di waktu kaum muslimin mendapat serangan secara mendadak itu, akan melakukan penghancuran di dalam kota dan sekelilingnya. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui permufakatan jahat ini, beliau mengambil langkah-langkah pengamanan. Dititahkannya lah menggali honda atau parit perlindungan sekeliling Madinah berdasarkan usulan Salman Al-Farisi, untuk membendung serbuan musuh. Di samping itu diutusnya pula Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah kepada Ka'ab bin Asad pemimpin Yahudi suku Quraizoh untuk menyelidiki sikap mereka yang sesungguhnya terhadap orang yang akan datang. Walaupun antara mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah ada beberapa perjanjian dan persetujuan damai. Dan alangkah terkejutnya kedua utusan Nabi, karena ketika bertemu dengan pemimpin Bani Quraizoh itu, jawabnya ialah, "Tak ada persetujuan atau perjanjian antara kami dengan Muhammad." Berselang beberapa hari, kota Madinah mengalami pengepungan ketat. Sebenarnya pengepungan itu lebih merupakan pilihannya sendiri daripada dipaksa orang, disebabkan adanya parit yang digali sekelilingnya untuk menjadi benteng perlindungan bagi dirinya. Kaum muslimin pun memasuki suasana perang. Dan Sa'ad bin Mu'adz keluar membawa pedang dan tombaknya. Dalam salah satu perjalanan kelilingnya, nadi lengannya disambar anak panah yang dilepaskan oleh salah seorang musyrik. Darah menyembur dari pembuluh darahnya dan segera ia dirawat secara darurat untuk menghentikan keluarnya darah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh membawanya ke masjid, dan agar didirikan kemah untuknya agar ia berada di dekatnya selama perawatan. Saat tokoh muda mereka itu dibawa oleh kaum muslimin ke tempatnya di Masjid Rasul. Ia menunjukkan pandangan matanya ke arah langit, lalu memohon, "Ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy ini masih ada yang engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Karena tak ada golongan yang diinginkan untuk menghadapi mereka daripada kawan yang telah menganiaya Rasul-MU, telah mendustakan dan mengusirnya. Dan seandainya engkau telah mengakhiri perang antara kami dengan mereka, jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpa diriku sekarang ini sebagai jalan untuk menemui syahid, dan janganlah aku dimatikan sebelum tercapainya yang memuaskan hatiku dengan Bani Quraizoh." Dan permohonannya dikabulkan oleh Allah. Luka yang dideritanya menjadi penyebab yang mengantarkannya ke pintu syahid, karena sebulan setelah itu, akibat luka tersebut ia kembali menemui Tuhannya. Tetapi peristiwa itu terjadi setelah hatinya terobati terhadap Bani Quraizoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat, mendiamkan perbuatan orang-orang Quraizoh,
berarti membuka kesempatan bagi kecurangan dan pengkhianatan mereka terhadap kota Madinah bila mana saja mereka menghendaki, suatu hal yang tak dapat dibiarkan berlalu. Oleh sebab itulah beliau mengerahkan sahabat-sahabatnya kepada Bani Quraizoh itu. Mereka mengepung orang-orang Yahudi itu selama 25 hari. Dan tatkala dilihat oleh Bani Quraizoh bahwa mereka tak dapat melepaskan diri dari kaum muslimin, mereka pun menyerah dan mengajukan permohonan kepada Rasulullah yang beroleh jawaban, bahwa nasib mereka akan tergantung kepada putusan Sa'ad bin Mu'adz. Di masa jahiliyah dahulu, Sa'ad adalah sekutu Bani Quraizoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim beberapa sahabat untuk membawa Sa'ad bin Mu'adz dari kemah perawatannya di masjid. Ia dinaikkan ke atas kendaraan, sementara badannya kelihatan lemah dan menderita sakit. Kata Rasulullah kepadanya, "Wahai Sa'ad, berilah keputusanmu terhadap Bani Quraizoh." Dalam pikiran Sa'ad terbayang kembali kecurangan Bani Quraizoh yang berakhir dengan perang Khandaq dan nyaris menghancurkan kota Madinah serta penduduknya. Maka ujar Sa'ad, "Menurut pertimbanganku, orang-orang yang ikut berperang di antara mereka hendaklah dihukum bunuh. Perempuan dan anak mereka diambil jadi tawanan, sedang harta kekayaan mereka dibagi-bagi. Demikianlah, sebelum meninggal, hati Sa'ad telah terobati terhadap Bani Quraizoh. Luka yang diderita saat setiap hari bahkan setiap jam kian bertambah parah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya. Kiranya didapatinya ia dalam saat terakhir dari hayatnya. Maka Rasulullah meraih kepalanya dan menaruhnya di atas pangkuannya, lalu berdoa kepada Allah, katanya, "Ya Allah, saat telah berjihad di jalanmu ia telah membenarkan Rasul MU, dan telah memenuhi kewajibannya. Maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baiknya cara engkau menerima ruh." Kata-kata yang dipanjatkan Nabi itu rupanya telah memberikan kesejukan dan perasaan tentram kepada ruh yang hendak pergi. Dengan susah payah dicobanya membuka kedua matanya, dengan harapan kiranya wajah Rasulullah adalah yang terakhir dilihatnya selagi hidup ini, katanya, "Salam atasmu, wahai Rasulullah. Ketahuilah bahwa aku mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah." Rasulullah pun memandangi wajah saat lalu katanya, "Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amr." Berkata Abu Sa'id Al-Hudri, "Aku adalah salah seorang yang menggali makam untuk Sa'ad, dan setiap kami menggali satu lapisan tanah, tercium oleh kami wangi kasturi, hingga sampai ke liang lahat. Musibah dengan wafatnya saat yang menimpa kaum muslimin terasa berat sekali. Tetapi hiburan mereka juga tinggi, karena mereka dengar Rasul mereka yang mulia bersabda, 'Sungguh, ARS Tuhan yang Rahman bergetar dengan berpulangnya Sa'ad bin Mu'adz.'